Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Matematika Teknik 1 bersama saya Yoli Agnesia. Di minggu kedua ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial orde 1, di mana persamaan diferensial orde 1 ini ada yang berbentuk linear ataupun non-linear nantinya. Namun, khusus untuk chapter 2.1 ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan linear persamaan diferensial orde 1 yang linearnya. Nah, persamaan diferensial orde 1 yang linear ini biasanya berupa ODE atau satu variabel gitu ya. Bentuk umumnya itu sendiri adalah dy per dt sama dengan ftY. Nah, ini f. Dimana si fungsi f ini linear terhadap y. Ada dua jenis dari persamaan linear orde 1 ini. Ini persamaan diferensial gitu ya. Jadi bentuk umumnya ini ada dua jenis bentuknya. Yang pertama itu y aksen sama dengan negatif a y ditambah b, di mana koefisien dari y-nya itu adalah konstan gitu. Sedangkan yang kedua itu berbentuk seperti ini, dy per dt ditambah pt dikali y sama dengan gt. Nah, sebenarnya y aksen itu sama ya dengan dy per dt, hanya berbeda tulisannya aja, tapi maksudnya sama. Nah, apa beda bentuk pertama dengan bentuk kedua? Bedanya ada di koefisien. Nah, kalau yang pertama itu koefisiennya konstanta, yang kedua itu koefisiennya berupa variabel atau fungsi gitu ya. Fungsinya adalah variabel t. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana metode pencarian solusi dari bentuk persamaan diferensial ini. Nah, untuk case yang pertama, kita akan mencari solusi dari persamaan diferensial linear orde 1 dengan koefisien konstanta. Nah, bentuk yang pertama ya. Kita recall lagi cara menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode kalkulus ya. Itu kita ubah dulu bentuk y aksennya dengan dy per dt, lalu dengan manipulasi aljabar kita peroleh dy per dt dibagi y dikurang b per a sama dengan negatif a. Nah, nanti kedua ruas kita kasih integral, sehingga nanti setelah kita integralkan, ruas kirinya itu menghasilkan ln, dan ruas kanannya itu hasil integralnya adalah negatif at ditambah c. Nah, setelah itu kita peroleh nih, ternyata solusi dari si persamaan diferensial ini adalah y sama dengan b per a ditambah k e pangkat a t dengan k adalah plus minus e pangkat c ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah kalau bentuk PD yang koefisiennya konstanta itu masih bisa diselesaikan dengan metode kalkulus. Kita masih bisa mencari atau menemukan solusinya dengan metode kalkulus gitu ya. Namun untuk bentuk yang selanjutnya yang koefisiennya itu fungsi atau b-nya ini nanti mungkin berupa fungsi, itu sudah tidak tercover lagi dengan metode kalkulus. Makanya kita butuh metode baru. Nah, di sini metodenya itu adalah faktor integrasi. Nah, oke. Faktor integrasi, metode faktor integrasi di sini prosedurnya itu adalah dengan mengalihkan si persamaan kita itu dengan fungsi mu t. Nah, sehingga nanti kita bisa menyelesaikan perintegralan, atau ibaratnya nanti kita bisa menemukan solusi dari PD kita itu.
Oke. Nah, untuk contoh yang pertama, ini bentuknya itu sama ya, mirip gitu dengan jenis yang pertama, karena koefisien dari Y-nya itu konstan, 2 itu konstanta ya. Apa yang berbeda? Nah, yang berbeda itu di sini adalah B-nya. Nah, kalau di bentuk sebelumnya, coba kita balik lagi. Nah, bentuk sebelumnya itu oke, ini B-nya ini kan atau suku yang ketiga ini berbentuk konstan nih, konstanta. Nah, tapi di yang ini bukan konstanta lagi, udah berupa fungsi dia, terdapat variabel t di sini. Nah, makanya untuk persamaan ini kita menggunakan metode faktor integrasi untuk mencari solusinya. Nah, katanya di sini kalau faktor integrasi itu kita harus kalikan dulu kedua ruasnya dengan mu t. Nah, setelah itu kita akan peroleh persamaan seperti ini. Nah, ini agak tricky karena kita akan memilih mu t, fungsi mu t itu sedemikian sehingga nanti turunannya itu sama dengan yang ini, 2 dikali mu t. Nah, coba perhatikan bentuk ruas sebelah kanan ini. Itu akan sama dengan bentuknya dengan turunan dari mu t dikali y. Nah, kita ingat lagi ya, turunan dari perkalian fungsi itu adalah, misalnya turunan fungsi mu t dikali y itu adalah mu t dikali turunan pertama dari y ditambah turunan pertama dari mu t dikali y. Nah, ingat ya ini. Nah, bentuk yang ini sama dengan atau mirip dengan bentuk ini. Nah, ini mu t, ini juga mu t. Ini dy dt, ini juga dy dt. Nah, ini y, ini juga y. Nah, ternyata bentuk ini turunan dari mu t itu sama dengan 2 mu t. Nah, sehingga kita bisa tulis atau kita bisa pilih mu t sedemikian sehingga turunannya itu sama dengan 2 mu t. Sehingga dengan proses perintegral nanti kita peroleh mu t itu sama dengan e pangkat 2t. Nah, sehingga yang si mu t inilah yang disebut dengan faktor integrasi. Jadi kita lanjutkan untuk mencari solusi umumnya. Kan kita udah ketemu tadi faktor integrasinya berapa. Lalu kita lanjutkan di sini mengganti mu t-nya dengan e pangkat 2t. Nah, tadi ruas sebelah kanan ini kan sama dengan turunan dari mu t dikali y. Nah, kita gantikan ini ke sini. Lalu, nah jangan lupa juga yang sebelah sini juga diganti dengan e pangkat 2t sehingga diperoleh e pangkat 5t per 2. Nah, setelah kita peroleh bentuk yang seperti ini, kita integralkan kedua ruas sehingga nanti diperoleh ini. Kalau e pangkat 2t dikali y itu sama dengan 2/5e 5 pangkat 5t per 2 ditambah c. Jadi kalian harus ingat lagi nih, belajar lagi cara mengintegralkan ya. Nah, setelah itu diperoleh y-nya adalah 2/5 e pangkat t per 2 ditambah c dikali e pangkat negatif 2t. Nah, inilah solusi umum dari persamaan diferensial yang ini. Nah, bisa dilihat ini medan gradiennya atau direction field-nya itu seperti ini ya. Nah, ini.
ini yang garis biru ini tuh bergantung ke nilai awalnya. Jadi setiap nilai awal akan memberikan grafik yang berbeda gitu ya. Lanjut. Nah, secara umum kita bisa tuliskan kalau misalnya kita punya persamaan dengan bentuk fungsi di ruas sebelah kanannya, atau misalnya kita punya 3 suku ya. Yang pertama suku turunan, kemudian ada suku fungsi y-nya, lalu yang terakhir itu adalah berupa konstanta sebenarnya. Nah, tapi ternyata dia itu berbentuk fungsi. Nah, bentuk persamaan yang seperti ini jika kita selesaikan dengan metode faktor integrasi, nanti kita akan memperoleh solusinya. Ini kita kerjakan sama seperti yang sebelumnya. Nanti inilah pada akhirnya solusi umumnya. Nah, yang perlu diingat adalah kalau misalnya kita punya persamaan diferensialnya y aksen ditambah AY sama dengan GT, nah itu faktor integrasinya akan sama dengan E dipangkat AT gitu ya. Nah, ini aja yang perlu diingat. Nah, lalu solusinya seperti apa? Nah, ini solusinya. Ini solusi umumnya ya. Ternyata solusi umumnya itu adalah E pangkat min AT integral dari E pangkat AT GT DT ditambah CE negatif AT. Jadi yang ada EE-nya ini sebenarnya ini adalah faktor integrasinya tadi. Nah, ini dari sini munculnya ya. Dari sini. Yang plus ini dibagi gitu, jadinya pangkatnya negatif. Nah, oke. Lanjut. Nanti kalau kita ingin menyelesaikan persamaan, kan kita tadi udah punya nih solusi umumnya, rumus solusi umumnya seperti ini. Nah, kalau kita punya soal misalnya, nah kita lihat aja, oh di sininya berupa konstanta, oh di sininya berupa variabel atau fungsi dalam T gitu. Berarti kita langsung aja pakai solusinya yang seperti ini. Y sama dengan E pangkat negatif A integral dari E pangkat AT GT DT ditambah CE negatif AT gitu. Nah, nanti perlu kita tahu dari sini apa faktor integrasinya. Kita kan tadi udah tahu ya apa rumus faktor integrasi. E dipangkat AT. Nah, A itu adalah konstan koefisien dari Y. Berarti A-nya di sini adalah 1/5T. Nah, kita tinggal tulis aja di sini. Substitusi semuanya ke sini sehingga nanti diperoleh solusinya adalah ini. Nah, untuk menyelesaikan si solusinya ini, kan solusinya masih dalam bentuk integral. Nanti kita gunakan integral parsial karena ini tidak bisa pakai integral biasa. Nah, jadi kalian review lagi lah integral parsialnya ya. Nah, nanti dengan integral parsial kita akan memperoleh hasil integral dari yang ini, khusus yang ini itu adalah 50 E pangkat T/5 dikurang 5 T E pangkat T/5. Sehingga solusi umumnya yang lengkap nanti adalah dengan mengganti bentuk integral yang ini dengan ini, kita peroleh ini. Gitu. Jadi kita nggak perlu menurunkan mencari seperti ini lagi. Ini nggak perlu yang kayak gini lagi ya, karena kita cukup substitusi aja langsung ke bentuk umumnya, ke bentuk umum dari solusinya ini ya. Oke, lanjut. Nah, solusi yang tadi kalau kita gambarkan diagram direction field-nya, nanti akan diperoleh gambar yang seperti ini nih. Nah, yang garis atau kurva yang biru ini itu tergantung ke initial value-nya ya. Nilai awalnya berapa begitu. Nah,
di sini dia mencoba memberikan nilai awalnya itu adalah 0,50. Artinya X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 50 karena ini adalah titik gitu ya. Nah, berarti nilai awalnya itu di Y sama dengan 50. Nah, di sini nanti nih. Nanti X-nya itu 0, berarti titiknya nanti di sini. Nah, ternyata ketika kita mulai di sini, nanti dia akan memberikan solusi itu dengan kurva yang dengan warna merah ini. Gitu. Lanjut, nah ini ada contoh yang lain ya. Beda contoh ini itu dengan contoh yang sebelumnya ada di tandanya saja. Contoh nih, ini kan tandanya ini plus nih. Nah kalau yang ini, sorry. Kalau tanda yang ini tandanya negatif. Jadi coba kalian pelajari ya proses mencari solusinya dengan menggunakan rumus umum atau solusi umum dengan menggunakan faktor integrasi. Lanjut, nah nanti dia juga akan memberikan diagram atau direction field-nya gitu, grafik direction field-nya beserta ini adalah bagaimana kecenderungan solusi ketika waktunya bagaimana solusinya nanti jika waktunya makin lama gitu, T menuju tak hingga begitu ya. Nah lanjut, ini kalian pelajari sendiri aja. Oke, maksudnya yang slide sebelah sini itu ini kan example yang ketiga, kalian pelajari sendiri ya. Oke, nah ini yang terakhir kita belajar bentuknya yang lebih kompleks gitu. Maksudnya ini bentuk yang kedua gitu. Nah tadi kan emang di sebelah sininya itu kita udah belajar nih kalau dia berbentuk variabel atau fungsi T gitu ya. Nah sedangkan di koefisien Y-nya itu sekarang bukan konstanta lagi tapi juga fungsi. Oke, lanjut. Nah bagaimana cara menyelesaikannya? Nah ini juga nggak bisa digunakan pakai metode kalkulus juga nggak bisa. Makanya di sini dibutuhkan metode faktor integrasi menyelesaikan solusinya gitu. Nah tahapannya juga sama sebenarnya dengan yang sebelumnya. Kita kalikan kedua ruas dengan mu T, kemudian kita perolehlah bentuk yang seperti ini kan. Nah nanti kita akan memilih mu T gitu ya, sedemikian sehingga nanti turunannya itu adalah PT dikali mu T. Nah kan tadi kita juga di sini kan tadi kata kuncinya itu di sini. Gimana caranya kita akan memilih mu T sedemikian sehingga nanti turunan dari mu T itu sama dengan koefisien dari si Y-nya. Kenapa begitu? Nah, ini dia karena turunan dari mu T dikali Y nanti bentuknya akan menyerupai bentuk ini sedemikian sehingga si turunan dari mu T-nya itu adalah koefisien dari Y gitu. Nah lanjut, oke, jadi udah tahu ya si faktor integrasi kita nanti turunannya adalah perkalian PT dengan si mu T. Oke, kemudian kita asumsikan mu T yang akan kita pilih itu nanti adalah yang positif atau besar dari 0. Sehingga nanti kita integralkan untuk menyelesaikan ini, kita integralkan kedua ruas sehingga diperoleh ln dari mu T itu integral PT dt ditambah K. Nah kita pilih nih, jadi di sini ada banyak asumsi ya. Yang pertama mu T-nya dipilih itu besar dari 0, kemudian K yang dipilih itu juga sama dengan 0 gitu. Sehingga diperoleh nanti faktor integrasinya mu T-nya itu adalah E dipangkat integral PT dt. Nah, ini sangat perlu ditekankan kalau mu T-nya itu yang besar dari 0 gitu ya. Lanjut. Nah, kita udah tahu tadi faktor integrasinya apa ya. Jadi faktor integrasi untuk bentuk untuk persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini itu faktor integrasinya adalah mu T adalah E pangkat integral dari koefisien Y. Sama ya sebenarnya dengan bentuk yang sebelumnya. Jadi
faktor integrasi itu selalu integral, bukan selalu ya, kalau tadi nggak ada integralnya. Nah kalau yang ini itu adalah integral dari koefisien Y. Kita recall lagi, tadi kan kita sampai Y aksen ditambah PT Y sama dengan GT. Nah kita kalikan kedua ruas dengan mu T. Nah diperoleh yang ini dengan mu T nya adalah ini. Kemudian dengan mengganti ruas sebelah kanan itu dengan turunan dari mu T dikali Y, maka kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan mengintegralkan kedua ruas sehingga diperoleh mu T kali Y itu adalah integral dari mu T kali YT dt ditambah C. Lalu dengan meninggalkan atau membagi kedua ruas dengan mu T sehingga diperoleh nanti Y-nya sama dengan ini. Dengan si mu T adalah ini. Faktor integrasinya ini gitu ya. Lanjut. Kita coba selesaikan persamaan diferensial yang berbentuk seperti yang sebelumnya. Nah, ini kan bentuknya belum seperti bentuk umum ya, karena masih ada T di sini. Jadi kedua ruas itu kita ubah bentuknya menjadi bentuk standar gitu, bentuk umum standar ya. Nah, sehingga kedua ruas kita bagi dengan T sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Catatannya T-nya tidak boleh sama dengan 0 karena dia menjadi pembagi gitu ya. Nah, kemudian kita tadi tahu kalau faktor integrasinya itu adalah ini ya. Pangkat integral PT kali dt. Nah, PT-nya siapa di sini? PT-nya adalah koefisien dari Y. Nah, sehingga nanti diperoleh faktor integrasinya ini kita selesaikan, diperoleh faktor integrasinya ini. Nah, lalu kita substitusi ke rumus umum tadi. Kita kan udah punya rumus umum nih. Solusi dari persamaan diferensial yang koefisiennya fungsi itu adalah ini. Nah, jadi kita langsung substitusi ke solusi umumnya sehingga diperoleh, nah ini kan mu T-nya tadi berapa? Ini kan. Nah, kita ganti ini mu T, kemudian ini fungsi GT-nya berapa? Fungsi GT-nya itu yang ini. Nah, ini 5T kuadrat. Oke, di sini T kuadrat. Itu ya, T kuadrat di sini harusnya. Nah, dt ditambah C dibagi mu T. Nah, ini mu T-nya. Nah, sehingga nanti diperoleh setelah diutak-atik lah intinya nanti diperoleh seperti ini. Nah, ini masih solusi umum karena belum ada nilai awalnya. Kemudian kita akan mencari solusi khususnya. Di sini dia memberikan nilai awal itu adalah Y1 sama dengan 2. Jadi ini X-nya, ini nilai fungsinya atau Y-nya. Nah, ini kan solusi umum kita tadi nih. Kita ganti, sorry, ternyata dari tadi saya salah ya. Ini bukan X karena udah kebiasaan. Ini adalah T. Sorry, coret aja deh. Ini T. Nah, jadi ketika T-nya itu 1, Y-nya ternyata adalah 2. Nah, ini jadi substitusi yang 1 ke sini nih. Jadi Y sama dengan gitu ya. Y sama dengan 5 dikali 1 kuadrat tetap 1 ln 1 itu 0 gitu ya, dikali 0 ditambah C dikali 1 kuadrat tetap 1. Nah, Y-nya berapa? 2. Nah, ini 5 kali 1 kali 0 itu 0 ditambah C sehingga kita peroleh C sama dengan 2. Nah, dengan diperolehnya C sama dengan 2, maka kita akan mendapatkan solusi khususnya sehingga tidak ada C-nya lagi. C-nya diganti jadi 2 gitu ya. Nah, inilah dia. Nanti diubah bentuknya jadi kayak gini gitu. Oke, lanjut. Nanti kita bisa gambarkan ke grafik dengan bentuk grafiknya seperti ini. Gitu ya. Oke, terima kasih. Udah selesai nih, udah habis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Coba dikerjakan
beberapa soal gitu ya. Nanti kita lanjutkan di forum diskusi. Semoga kalian mengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh lanjut di forum diskusi. Saya harapkan kalian banyak berlatih soal di rumah gitu ya.